Kopi Sandangan, Kinorikata, Bincang Budaya episode Kalimantan. Halo Amrul. Halo. Oke, aku boleh nanya-nanya gak nih? Boleh. Oke, kamu jawab secara singkat aja ya. Pertanyaan pertama, satu kata yang mendeskripsikan Kalimantan. Bungas. Apa tuh? Bungas itu cantik. Elok. Elok. Kenapa tuh elok? Elok itu bahasa Kalimantan yang artinya bagus. Oke, bagus ya Kalimantan. Sega. Kenapa tuh Sega? Sega itu artinya bagus. Oke, bagus ya. Tuh, yang kedua, makanan Kalimantan yang wajib banget dicobain sekali seumur hidup. Amparan tatak. Oke, amparan tatak. Kenapa tuh? Karena enak, manis. Jadi tuh kayak beragam gitu rasanya. Dia pakai ketan. Terus adalah nanti kapan-kapan aku bawain. Oke. Karuang. Kenapa tuh? Jadi karuang itu terbuat dari pucuk daun singkong yang dibuat jadi makanan berkuah begitu. Oke, jadi berkuah ya dia. Soto Banjar. Kenapa tuh soto Banjar? Karena soto Banjar itu beda dari soto-soto dari daerah yang lain. Yang ketiga, selain suku Dayak, suku apa aja yang ada di Kalimantan? Dijelaskan dengan singkat salah satu suku ciri khas tersebut. Suku Banjar. Jadi ciri khasnya itu dari bahasanya yang kemelayuan dan renyah banget untuk didengar. Contohnya kayak aku, ya bahasa Banjarnya itu ulun, dan kamu bahasa Banjarnya pian. Oke, Jadi di Kalimantan itu kan banyak sukunya. Salah satunya kalau daerah aku Kalimantan Timur itu ada suku Kutai. Jadi dari ciri khas itu tuh karena suku Kutai ini termasuk di dalam kerajaan Kutai gitu kan. Nah, kerajaan Kutai ini termasuk salah satu kerajaan yang terkenal juga, kerajaan Hindu dari Indonesia. oke, suku Kutai ya. Jadi selain suku Dayak, di suku Kalimantan itu juga ada suku Melayu yang menjadi ciri khas mereka itu adalah sopan santun mereka, terus juga dialek cara mereka ngomong itu ada ciri khasnya sendiri. 4. Upacara yang dilakukan oleh masyarakat Dayak di mana hari si peminang meminang calon mempelai dinamakan Ngehawa. Oh, Turus tajak. kenapa tuh? Jadi turus tajak itu dimana mempelai pria datang ke rumah mempelai wanita. Di situ nanti mereka akan menyerahkan uang atau dikenal juga sebagai mas kawin seperti itu. Terus nanti juga ada nasihat-nasihat dari orang tua dari kedua belah pihak. Oke. Ngehawak. Oh, ngehawak ya. Jadi emang bener ya kayak gitu. Benar. Oke. 5. Upacara tradisional dari Kalimantan Barat yang dipercaya bisa menghubungkan dengan orang yang sudah tiada dengan cara mengantarkan tulang belulang kerangka orang yang sudah meninggal menuju suatu rumah yang berukuran kecil adalah Tiwah. Oke. Kecil adalah Tiwai. Oke. Tiwai. Oke, tiwai. Halo, ketemu lagi Nawa. Gue Iqbal Zulkafiandi, bisa dipanggil Iqbal. Dan di Bincang Budaya kali ini gue ditemani oleh rekan gue, Rena Helina, biasa dipanggil Rena. kembali lagi di Bincang Budaya, melihat Indonesia dari lensa seni dan budaya. Oke Rena, tolong dong boleh nih kayaknya keluarkan slogan pribadi Anda nih. Oke, Bal. Jadi teman-teman, dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Salam kenal semuanya. Oke, salam lu lah. Oh my god. Oke, Rena, Bal. aku lihat nih karena kan kamu kan baru pertama kali untuk menjadi MC dari Bincang Budaya kali bener ini gitu banget, kan. Bal. Bagaimana perasaannya Rena? Sebenarnya perasaannya antara sedih dan senang gitu karena terharu juga gitu. Aku sekarang jadi MC di sini dan sama lu juga pastinya, dan ini bener-bener berkesan buat gue. Dan tapi nih Bang, ngomong-ngomong, gue kan pertama kali nih di MC di Bincang Budaya ini. Gue boleh tahu nggak sih tentang apa sih gitu Bincang Budaya ini? Oke, buat Bincang Budaya ini adalah salah satu program dari Departemen Seni Budaya Ormawa Eksekutif PKU, di mana ini kita itu mewadahi bagi para omda-omda untuk memperkenalkan kebudayaan serta kesenian pada daerah masing-masing. Dari mana nih kita narasumbernya? Oke. Nah, episode pertama itu dari Papua. Oke. Episode kedua itu dari Sumatera. Oke. Nah, sekarang nih episode ketiga ini dengar-dengar itu dia itu dari Ibu Kota Baru. Oke, Ibu Kota Baru. Ibu Kota Baru, dan udah diumumkan
oleh Bapak Presiden Indonesia, di mana itu ada logonya serta namanya dari provinsi baru, dari ibu kota baru gitu. Waduh. Bisa tebak nggak? Kayaknya udah ketebak banget di teman-teman juga pasti udah tahu banget. Pastinya karena sih bisa nebak sih. kayak itu boomingnya saat itu gitu pada tahun segitu, karena baru-baru ini sih teman-teman. Jadi gue tebak dan pasti bener ini. Itu Apa? Kalimantan. Kalimantan? Iya, Kalimantan. Benar. Yeay. Satu jackpot. 1 juta Oke. buat gue. 1 Makasih juta. banget. Family 100 kali ini kita lagi bincang budaya nih Rena. Oke, Rena, mungkin tanpa lama-lama lagi mungkin kita bisa langsung mengundang teman-teman dari Kalimantan. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman dari Kalimantan boleh langsung masuk. Oke, halo. Boleh langsung duduk aja teman-teman. Kan ada pepatah ya teman-teman yang bilang, mungkin teman-teman di layar sana juga bilang, ini siapa sih gitu kan? Ini namanya siapa sih gitu? Ini yang cantik sama yang ganteng di sini itu siapa aja gitu kan? Karena kita udah kenalan tadi Iya, Rena ya. udah kenalan. Oke, mungkin ini gue mau minta dari teman-teman Kalimantan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh mungkin nanti boleh sebutin nama, terus fakultas, departemen gitu. Boleh dimulai dari Oke. Oke. Halo teman-teman semua, kenalin gue Tulus Kalaheng, biasa dipanggil Tulus, dari Kalimantan Tengah, Fakultas Sekolah Bisnis, Departemen Bisnis. Halo semuanya, kenalin nama gue Alanis Isabel Mekana Pratupa, biasa gue dipanggil Alanis, dan gue dari Fakultas Teknologi Pertanian dari Departemen Teknik Industri Pertanian Angkatan 59. Halo semuanya, kenalin nama gue Muhammad Amrul Hakmaulana, biasa disapa Amrul. Gue dari Kalimantan Timur, Fakultas PEMA, SKPM 59. Oke, karena barusan udah kenalan nih Bal, dan kayaknya ini beda-beda daerah ya. Maksudnya kayak Kalimantan kan luas banget. Betul dan banget, daerahnya Rena. juga beda-beda. Tapi kalau boleh tahu nih, daerahnya beda dan tradisinya juga beda dong pastinya. Nah, dari kalian sendiri, tradisinya apa nih gitu yang membedakannya gitu? Mungkin ditanya dulu ya. Ini tuh dari daerah Kalimantan dari mana aja? Karena tadi kan katanya Kalimantan tuh luas gitu kan. Oke, Kan ada iya. Kalimantan Tengah, bener nggak sih? Iya. Timur, terus apa lagi? Barat, Utara. Utara. Oh, Berarti ada. selatan nggak ada ya? Ada. Oh, selatan ada. Ada. Oh, Iya. nah itu kan kita nggak tahu kan. Nah Oke, mungkin bisa iya. nih dari Kalimantan apa, terus ciri khasnya itu apa gitu di situ? Oke, dari aku dulu ya. Tuh ya, oke. Jadi untuk dari Kalimantan Tengah sendiri, mungkin kita juga ciri khas kita itu setiap tahunnya kita mengadakan FBIM. Apa itu FBIM? Jadi itu Festival Budaya Isen Ulang yang baru aja diadakan kemarin dari tanggal 22 Mei sampai 27 Mei. Tapi di Festival Budaya kemarin ada sesuatu yang spesial, di mana itu mengingat ulang tahun daerah. Kita mengadakan atau memecahkan rekor muri pencetakan 700 penari tari Dadas Bawo. Oh my god, Wow. 700 700 guys. nari. Dan itu udah mencetak Dan itu rekor muri banget. Juga narinya juga mungkin bareng-bareng gitu kan. Bareng-bareng. Dan itu Di dalam serentak satu gitu. waktu. Dalam satu waktu. Kalau gue itu dari Kalimantan Timur, jadi sama kayak Amrul juga. Dan ciri khasnya sebenarnya kita itu banyak ya. Misalkan kalau lebih ke alam, jadi kalau misalkan ciri khas dari Kalimantan Timur sendiri tuh ada Sungai Mahakam. Tahu Sungai Mahakam nggak? Oh. Sungai terpanjang Panjang dan ya? luas juga sih Oh, yang ada di Kalimantan Timur. Iya. Terus juga tentang wisata-wisatanya. Terus juga 11-12 sih kalau misalkan kayak ada hari ulang tahun dari Kalimantan Timur sendiri, biasa kami ada festival kayak gitu kan. Jadi setiap ini tuh daerahnya pasti punya festival gitu. Iya, benar. Tapi beda dikit lah ya. Iya. Di Kalimantan ini terkenal dengan adat istiadat yang kental ya. Nah, kalau dari kalian sendiri kan dengan beda daerah nih, mau tahu dong adat apa yang sering dilakukan masyarakat di hari-hari tertentu? Oke, mungkin dari gua ya. Kalau di Kalimantan Timur itu adat yang biasa dilaksanakan pas ulang tahun Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten gua, Kota Timur, itu dilaksanakan upacara adat, dan di upacara tersebut itu ada penampilan tarian, mulai dari tari masal, tari-tari Dayak, kemudian setelah itu bakalan ada expo gitu di Kabupaten gua, yang dimana itu menunjukkan UMKM kecil yang menunjukkan makanan-makanan daerah di Kalimantan Timur.
Oke, tapi itu berarti dalam semua daerah ikut gitu. Iya benar. Oke, Berbagai jadi suku di Kalimantan Timur. oke, lanjut kali ya. Tadi ritual adat ya, Bre. Iya. Untuk ritual adat khususnya di kabupaten aku sendiri mungkin itu ada 2 yang wajib dan mungkin agak mistis ya. Wajib. Kalau untuk itu jadi yang pertama itu adalah Miwit Toga, yang dimana kita akan mengadakan festival, ibaratnya kita festival rakyat itu, tapi itu untuk memberi makan 9 patung. Yang konon katanya 9 patung itu melindungi warga Dayak di desa tersebut, yang dimana nanti akan beberapa tetua adat yang datang itu bakal kesurupan dan memakan hewan hidup. Wah, itu sengaja gitu. Iya, itu ritual wajib tahunan. Waduh, Bang. Dan ritual yang kedua adalah memberi makan buaya putih, yang dimana buaya putih ini ada di dalam sungai, dan nanti ada tetua adat yang bakal nyebur ke dalam sungai menaruh makanan di dasar sungai. Bentar, itu naruhnya dia sendiri nyemplung gitu. Nyemplung. Tapi apakah nggak dimakan dimakan sama buaya Konon putihnya. katanya buaya putih di sana kenal yang mana orang Dayak penduduk asli di situ dengan orang luar. Jadi dia tidak akan menyerang penduduk asli di situ. Oh, tapi kalau yang nggak asli, maksudnya kayak pendatang gitu, langsung dimakan sama buaya putihnya. Selagi dia nggak di tepi sungai mungkin juga dimakan gitu. Macam-macam. Oke. Agaknya kalau misalnya lu datang ya ke situ tuh, ke sungai itu tuh, lu dimakan langsung. Ya nggak mungkin kalau misalnya lu gak nyemplung, Rena Nah, gimana? kan bisa aja kita gak sengaja cemplung gitu langsung siap gitu. Oh, enggak. Cemplung gitu langsung siap gitu. Oh, enggak kali. Mungkin pas lu kecemplung, buayanya masih tidur. Oh, semoga aja Orang tuh biasa ada sih. modem yang buaya putih itu kan. Iya, itu ada legendanya juga, teman-teman mungkin bisa cari nanti legenda Danau Malawen atau Piring Malawen. Nah, oke teman-teman, nah tadi kan juga udah cerita nih sedikit mengenai mistis-mistis. Pasti teman-teman di rumah juga kayak mikir penasaran gitu. banget nih. Iya. Kalimantan tuh udah semistis itu gitu. Ada lagi Waduh, nggak sih gitu? Dan waduh, mungkin teman-teman waduh. semua tuh udah nonton di YouTube dan lain-lainnya gitu mungkin kan. Nah di sini aku mau nanya sama teman-teman dari daerah asalnya langsung nih biar nggak salah nih kita. Iya. Katanya itu di Kalimantan tuh banyak kuyang ya. Waduh, banyak ini. Sebenarnya kuyangnya nggak kayak burung yang bertebangan gitu. Agak Itu serem. terlalu banyak ya. Iya. Gak bakal ada yang tinggal di Kalimantan kalau Iya, misalnya iya, banyak iya. itu ya Abel. Nanti ada pembunuhan Jadi gitu. kalau kuyang Iya. itu sebenarnya itu konannya cerita dari cerita orang ke orang sih sampai sekarang juga. Jadi kuyang itu ibaratnya kalau dari cerita orang itu bentuknya seperti bola api. Jadi nanti tuh bola apinya kayak melayang-melayang gitulah di atas di langit itu. Dan itu katanya bisa berupa bentuk perempuan, tapi perempuannya itu nggak seutuh Nggak tubuh, utuh. jadi Cuma- cuma kepala doang sama kayak ada ususnya gitu. Iya. Oh iya pernah lihat juga ya? Iya. Pernah lihat juga. Maksudnya kayak Oh pernah lihat nih? Wow. Pernah lihat bola Jangan bola bilang, gitu? jangan bilang, jangan bilang Ren. Oh, Bukan gitu, bukan. enggak pernah lihat di Facebook. Oh baik. konon katanya kalau misal orang lagi hamil itu nggak boleh keluar dari rumah dan nggak boleh keluar rumah ketika jam 6 ya atau maghrib gitu. Maghrib itu. Pokoknya kalau dari kuyangnya ini sebenarnya itu adanya kuyang karena adanya orang ini apa sih namanya kalau misalkan kayak dia Jahil. sekte itu apa? Kayak, jadi Oh, ada kayak sektenya. Bukan kok sekte sih? kayak ilmu hitam juga sih Ilmu termasuk hitam. itu. Jadi tuh kayak harus ada tumbalnya dan Oh. tumbalnya tuh darah Iya. atau bayi dari ibu hamil itu. Iya, sama. Makanya ibu hamil itu harus dijaga dan biasanya si bola api ini muterin di rumah ibu hamil itu. Oh jadi emang targetnya ibu hamil gitu? Iya, benar. Oke, jadi yang nggak hamil sih Agak serem juga ya teman-teman semua. Tapi kalau selain ibu hamil ada lagi nggak targetnya? Biasanya 2 orang baju putih. Wow, tolong. Waduh, Jadi target sasaran selanjutnya. Takutnya kita tiba-tiba hilang jadi MC di waduh sini. takut banget. Tolong. Nggak maksudnya nggak ke Kalimantan. Maaf nggak jadi ke Kalimantan. Oke, Mungkin makasih boleh ke ya. Kalimantan. Pasti dari teman-teman semua pasti ada keinginan untuk pulang ke rumahnya gitu kan, untuk bertemu dengan ke keluarga di Kalimantan sana nih. gitu. Apalagi dari Kalimantan ke Pulau Jawa itu sangat jauh sekali. Dan aku mau nanya dari teman-teman semua, kalian ini kalau misalnya dari Kalimantan ke Pulau Jawa itu
menggunakan apa sih? Ataukah menggunakan kendaraan di darat atau di udara atau di laut? Biasanya kalau misalkan kayak harus pulang ke kampung, itu kami otomatis naik pesawat. Karena kan kita antar pulau ya. Jadi biasanya kami pakai pesawat sih. Kalau dari aku, mungkin teman-teman juga ada jawaban yang lain. Sama, kalau dari sama. aku juga Naik pesawat. pesawat. Tapi Naik pakai darat pesawat juga juga. setelah dari Iya benar. udara, dari pesawat, dari bandara ke rumahku tuh 10 jam gitu Waduh, perjalanan. waduh. Jadi masih jauh lagi banget. perjalanannya. Jauh. Tapi banget. kalau naik pesawat berapa jam tuh? 2 jam aja. Oh, Iya. 2 jam. Berarti totalnya 12 jam jam. ya. 12 jam. Baru bisa sampai rumah. Padahal jauh dari banget. Pulau Jawa ke Kalimantan itu cuma 2 jam. Ternyata dari rumahnya Iya. itu 10 jam itu 10 lebih jam, jauh. ya ampun, jauh Membuktikan banget. kalau Kalimantan tuh luas banget kan. Iya, betul Bener banget. banget. Aduh, Dan- pantesan ya mau jadi ibu kota. Benar. Karena luas juga tempatnya juga dan konon Iya, juga enak banget. jauh dari laut, walaupun emang ada laut tapi provinsi kita saat ini tuh ibu kota kita saat ini tuh agak jauh dari laut gitu kan. Yes. Mungkin dari Tulus Kalau aku sendiri juga menggunakan pesawat, terus juga kalau liburan kali ini pasti balik. pasti balik. Aduh, gimana sih? Aduh, soalnya sayang banget ya. 2 teman-teman. bulan kita akan diam di sini. Kayaknya nggak ada temen gitu kan, jadi lebih baik balik aja gitu. Aja. Kita nggak balik ya nih sih. Kita nggak balik Nggak kebetulan. balik. Kita Nggak Nggak balik. balik, waduh. Udah balik. Kenapa nggak tuh? balik? Tolong itu Sony yang sedih ya. Sona yang sedih. Tolong Sona yang sedih. Jadi Waduh, Gimana, kenapa tuh? 2 bulan ini kita di Jawa Barat nggak kembali ke habitat. Jadi ya udah di sini deh. Oke. Di sini Oke, aja. Sona. Oke. Kayaknya garing deh bang. Enggak apa-apa. Oke, balik lagi ke Sona. Oke. Nah, oke bagus. Oke, jadi tadi barusan udah ini ya, karena pada ada yang pulang, ada yang enggak, karena mungkin ada kesibukan masing-masing. Betul banget. Nah, kalau mau boleh tahu nih, destinasi wisata apa sih yang wajib banget harus banget gitu ke sana dari kalian sendiri gitu. Betul banget. Apalagi kalau kita ke Kalimantan kan kita butuh banget ya Betul, referensi betul. gitu. Karena Siapa dari tahu jauh kan gitu. Buat Iya. apa kita ke Kalimantan kalau misalnya kita nggak tahu nih destinasi liburannya apa kemana aja yang gitu. wajib gitu. Betul. Mungkin juga teman-teman di rumah juga ada yang pengen ke Kalimantan terus nongol nih video ini di Instagram Boleh kalian banget atau di ini YouTube ya. kalian. Boleh banget didengerin. Kemana aja nih kita? Coba dulu. Terus? Aku dulu. Oh, Oke, boleh. Kalau untuk di Kalimantan Tengah sendiri mungkin teman-teman bisa langsung aja ke Taman Nasional Tanjung Puting yang dimana Taman itu juga Nasional Tanjung tempat konservasi atau perlindungan hewan orangutan. Nah di situ juga ada kayak kapal gitu yang membawa kita keliling di danau atau sungai yang ada di situ. Kemarin juga ada tiktokers yang upload di situ bahwa dia 3 hari katanya 3 3 hari di sana. 3 hari di hutan Kalimantan kayak nginep gitu. Oh, Tapi nginep. di perahunya gitu. Jadi dia keliling sambil kayak gitu. 3 hari keliling Ya. naik perahu, guys. Kalian harus apa nggak cobain. dimakan buaya putih? Enggak Oh, beda lagi. beda. Oh, beda tempat. Salah. Enggak ada kuyang kan? Enggak. Oh, enggak ada. Oh, nggak ada kuyang. Enggak ada kuyang. Alhamdulillah nggak Aman ada. ya, mau 10 hari Aman, di sana aman. juga enggak apa-apa kalau ada duitnya. Oke. Mungkin ke Kalimantan Timur itu juga lumayan banyak. Kalau salah satunya sendiri itu ada di kota Samarinda. Kebetulan tempat aku berada. Itu tuh ada Sungai Makam yang aku jelasin tadi itu kayak salah satu ikonik dari Kalimantan Timur sendiri. Karena kebetulan sungainya tuh pas banget view-nya tuh di samping jalan raya gitu loh. Jadi kalau kita lihat itu emang udah view Sungai Kalimantan, Sungai Mahakam. Terus nanti juga ada jembatan Mahakam namanya itu kayak penghubung antara Samarinda sama Samarinda seberang. Kayak gitu. Jadi terlihat sangat bagus ya Bagus pemandangannya. Karena Jadi, laut sungai itu Iya, sungai sungai. Samarinda itu sangat besar banget gitu kan. Dan itu juga jadi tempat masyarakat situ buat mencari Dan nafkah. infonya itu tuh ada perlombaan untuk berenang dari ujung Ke ujung? sampai ke ujung lagi. Waduh, Dan itu itu emang per tahun kayaknya emang ada lomba. Nggak ada buaya putih. Nggak ada. Lu ngerti bayar putih? tapi nih itu kan perlombaannya dari ujung ke ujung, tapi ada yang menang nggak? Ada Ada? benar. Tapi Tapi nggak nggak pakai full, perahu dia kan? tuh kayak nggak full berenang gitu. Nanti kayak ada yang jaga lah di tengah. Kalau misalkan dia capek nanti lanjut lagi kayak gitu. Oh, Ada ini Desa Budaya Pampang. Kalian pernah ngeliat gak kayak ibu-ibu atau nenek-nenek yang udah ini kayak telinganya panjang? Iya. Itu tuh banyak di sana kayak oke. emang- Jadi dia emang tapi maksudnya nggak memisahkan diri.
Enggak, emang kayak di situ lah, pokoknya di situ kayak desa Pampang tuh kayak desa budaya Dayak juga. Jadi di situ juga tempat pariwisata, orang-orang nanti datang ke sana. Terus juga banyak lah tarian-tarian nanti diajarkan, terus kayak ya gitu ada permainan khusus. Tapi aku tuh penasaran sama pertanyaan yang satu ini. Kan kita itu dari awalnya itu pasti kalian kan dari asli banget dari Kalimantan gitu kan. Terus kalian menuntut ilmu kembali ke jenjang yang lebih serius lagi itu di Pulau Jawa gini. Ada nggak sih apa Rena? Ada apa? Culture shock. Kayak mungkin gua ya. Iya. Kalau culture shock yang pertama tuh cuaca. Karena dari Kalimantan Timur sendiri itu cuacanya menyesuaikan musim gitu. Kalau di Bogor kan hujan ya. Gak nentu ya. Iya, tiap hari hujan mungkin kan. Iya. Dan itu membuat gua kayak ya gampang sakit karena yang tiap hari hujan ya, terus tiba-tiba panas gitu kan. Terus yang kedua makanan di Bogor tuh beda banget sama yang di Kalimantan. Beda banget. Apalagi nasi kuningnya ya. Betul. Memang beda banget. Waduh, Terus, nasi kuning ya. kebanyakan pedas di sini, pedas dan asin gitu. Emang kalau dari Kalimantan sendiri tuh Banyak yang manis manis ya, ya. beragam sih. Jadi kayak Tapi mayoritasnya mayoritas manis gitu. Gara-gara kecap. Iya. Aduh, Terus kecap. orang Kalimantan tuh wajib banget pakai kecap apapun makanannya. Apapun makanannya wajib Bener. pakai kecap. Aduh, tapi kalian sendiri pas di sini Tetap pakai kecap, Tetap pakai kecap. Jadi beli Ada tuh kecap. beli kecap. Buat stok di kamar. Kalian beli Kayak kecap? aneh Iya. gitu. Kayak gak ada rasa. Kayak makanan tanpa kecap. Dan nasi Kurang banget ya. nasi padang kasih kecap? Iya. Enggak. Bener. Kecap iya. Sumpah. Kalau gue sih ya. Gue selalu sete nasi Iya. padang pakai kecap. Aduh, ada Agak shock nih, ini kayaknya. ada aja dan nih. tentang nasi kuning, perbedaannya tuh kayak di ini gak sih bumbunya? Iya. Iya. Di sini tuh menurut gue bumbunya Agak hambar atau gimana? dan kering gitu kayak Iya, cuma nasi benar. kuning Oh, sama lauk. Kalau di sana tuh kayak bener-bener nasi kuning ada Bumbu merahnya. bumbu merahnya, ada selennya. Ya di sini mungkin ada kali ya, Iya, tapi iya. beda lah kayak beda banget ya. beda gitu. Kayak oke, jadi kan barusan udah ngomong makanan nih. Nah, by the way, gue mau nanya lagi, apa sih yang paling kalian kangenin dari daerah kalian yaitu Kalimantan? Itu pertama keluarga. Waduh, Karena kan keluarga. kalau misalkan anak rantau itu kayak apa ya vibesnya. Kalau misalkan anak daerah sini kan bisa kayak PP gitu kan. Iya, Nah kalau pergi. kami PP agak 2 juta ya. Aduh, Iya, harus naik sekali pesawat gitu dulu. ya. Nah itu sih kayak kehangatan dari keluarga juga. Terus juga mungkin keliling-keliling kota Samarinda sih. Waduh, Kayak ya iya enak sih. aja gitu. Kalau di sini tuh emang agak dalam transportasi susah. Kecuali kita harus kayak jalan dulu kan ke stasiun Bulak itu naik Stasiun Bubulak. Terminal bubula. Kakek. Gue juga sering bilang gitu. Terminal Bubulak maksudnya. Jadi itu ya Itu barusan mungkin keluarga. dari Abel itu keluarga. Mungkin dari Amrul boleh? Kalau dari gua mungkin sedikit ada sangkut pautnya sama keluarga, yaitu makanan yang dibuat oleh nyokap gua sendiri. Jadi emang ya khas banget gitu masakan dari orang tua sama masakan dari orang luar tuh kayak beda Beda banget. banget ya, gitu ya. kan? Yang dikangenin itu sih. Jadi emang bener-bener makanan mamah itu paling the best deh pokoknya. Betul banget. Mungkin lanjut Lanjut. dari artis kita Tulus. Tulus. Boleh nyanyi dulu? Oh iya. Bentar. Di closing, di closing. Oh, di closing. Oke, jangan lupa. Oke. Oke, mungkin untuk yang dikangenin mungkin sama ya, pasti itu keluarga. Tapi yang satu hal yang pasti dikangenin itu sungai ya. Soalnya di situ kalau berenang itu pasti asik banget. Beda dengan yang berenang di kolam. Aduh, Sungai. emang iya sih, bener banget. Apalagi pas kecil tuh paling sering banget ke sungai kan ya. Iya. Tapi udah gede juga sering. Sering. Aduh, ya ampun, enak banget teman-teman. Jadi bener, lu sering gak balik Depok? Alhamdulillah Depok nggak ada sungai, adanya kali Aduh, kayaknya. iya. Suka nyemplung banget. Alhamdulillah enggak. Gak ada buaya putih. Yang ada korban banjir. Aduh. Kan kalau misalnya di Sumatera Barat yang kemarin itu ada rendang katanya. Rendang. Itu sampai ke go internasional. Mungkin dari Kalimantan tuh ada atau ada salah satu makanan gitu yang bener-bener kita ada atau teman-teman semua yang di rumah ini Harus banget nyobain pokoknya. makanan itu. Makanan yang sering gue bawa ketika gue pulang ke Kalimantan terus balik lagi ke Bogor tuh amplang. Amplang Amplang. itu oleh-oleh, salah satu oleh-oleh khas dari Kalimantan yang dimana itu kayak kerupuk terus dari ikan juga dan terus diolah sama tepung gitu, dan itu enak banget, kalian harus cobain deh.
Mungkin karena belum balik kampung jadi belum ngebawa makan makanan, tapi mungkin kalau memori dari Kalimantan itu soto Banjar sih. Soto Banjar. Iya, jadi kan kalau soto tuh banyak ya kayak soto Iya. Makan, Soto Betawi, ya. Soto Banjar tuh beda aja gitu kaldunya. Apa yang membedakan itu? Kaldunya. Itu cair atau kental? Misalnya maksud itu kan soto itu kan ada yang ini kan kayak ada bening gitu kan, terus kental itu kan dari santan gitu. Jadi Gimana? kalau misalkan soto Banjar itu yang unik itu karena santannya sih. Santannya? Iya, kuah santan juga kan. Terus Wow. juga pakai telur ayam kampung gitu. Oh. Jadi Jadi bukan Telur ayam biasa gitu, Iya. berarti membedakan tuh di situ sama mungkin dari rempah-rempah di kuahnya itu ya. Mungkin yang kalau dari Kalimantan Tengah itu ada yang karupang tadi yang dijelaskan yang dari pucuk singkong. Singkong. Ya, jadi kayak dihaluskan terlebih dahulu terus direbus dicampur dengan terong. Nah, jadi itu jadi makanan berkuah kayak gitu. Terus yang kedua itu ada wadi namanya. Wadi. Iya, wadi ini itu bisa ikan atau daging apapun yang dibusukkan terlebih dahulu. dibusukkan terlebih Iya, dahulu. tapi ada caranya. Oh Iya, iya. Caranya mungkin ngedengarnya kan kayak agak wah gitu kan gara-gara dibusukkan terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman makan pasti enak banget. Enak gitu. banget teman-teman. Nah itu barusan udah disebutin nih makanan apa aja yang wajib banget kalian cobain. Dan kalau kalian ke Kalimantan atau teman kalian lagi pulang, boleh nih oleh-olehnya atau enggak kayak Betul, boleh nih pokoknya ke oleh-olehnya. Kalimantan deh dan cobain Benar. kan Mbak. Salah satu pakaian saya kali ini tuh benar-benar dari Kalimantan. Iya, Ini dari apa Kalimantan, tuh, Bang? dari temen seni budaya itu dia dari Kalimantan dan dia bawa khas dari Kalimantan. Ini namanya apa? Kalimantan Selatan. Iya, ini apa namanya? Selatan. Kain batik. Kain- Batik ini tenun ya? emas. Iya, tenun. Wow, ini bagus banget teman-teman semua. Ya ampun, bagus banget sih itu. Betul. Bener-bener kayak Kalimantan kayak akan budaya, kayak akan makanannya. Aku pernah dengar ada berita gitu Bal. Nah, Iya. beredar tentang sebuah pamalik gitu kan, yang berasal dari Kalimantan. Nah, jadi kalau katanya kita nggak boleh menolak apa yang dijamu oleh tuan rumah. Nah itu bener gak sih dan kenapa nggak boleh gitu? Benar. Benar. banget. Terus? Oke, terus. Oke, mungkin dari daerahku sendiri itu udah pasti benar. Dan kalau teman-teman juga ke Kalimantan, misalnya nanti ditawarin kopi, jangan sesekali untuk menolak kayak gitu. Soalnya kita percaya kalau kita udah ditawarin sama tuan rumah atau pemberi itu, kalau kita gak bisa ngabisin, setidaknya cicip sedikit. Cicipin aja Soalnya gitu. dipercaya kalau kita gak nerima itu, kemungkinan kita bakal kedatangan sial, contoh bisa kecelakaan dan lain-lain. kayak gitu. Oh, gitu. Oke, lebih ke menghargai aja Lebih ya menghargai teman-teman. pemberian dari orang Iya, gitu kan. pemberian dari orang yang harus dihargai. Oke, lanjut. Oke, mungkin teman-teman mungkin kayaknya juga agak sedikit aus gitu kan ya, karena dari Iya. tadi kita sudah banyak sekali untuk bertanya dari destinasi wisatanya, terus makanannya, terus apa yang kalian kangen di Kalimantan, terus perbedaan antara Kalimantan dan Bogor itu apa sih gitu kan. Iya, betul. Mungkin cukup sekian aja dari kami, yaitu adalah Bincang Budaya dari Provinsi Kalimantan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Bermain game. games, dimana nanti kita bakalan main games bersama dengan teman-teman dari Kalimantan. Mohon bersedia untuk kita bermain games karena tadi kita udah banyak sekali pertanyaan, dijawab mungkin capek itu pikiran udah, iya. aduh ini pertanyaan apa gitu kan, mungkin bisa ntar kita main games bareng-bareng gitu kan. Jadi buat teman-teman di rumah jangan kemana-mana karena dikit lagi kita bakal main games bersama-sama dengan teman-teman Kalimantan dan tetap di Bincang Budaya, melihat Indonesia dari lensa seni dan budaya. Yeay. Pas ngelihat nasi kuningnya, pas kapan tuh kalian pertama kali di sini? Pas awal-awal banget atau emang udah lama di sini? Awal-awal banget. Awal banget. Oh, berarti ada nasi kuning kayak, waduh, ini nasi apa? Gitu kayak. Nasi kuningnya kok rasanya beda gitu. Iya, kayak oh bentukannya kok Jangan agak bilang ada makan ya. nasi kuningan di persemayan ya. Aduh. Apa bentukannya nasi kuning? Tahu bentukan nasi kuning baru di sini. Kamu cuma kaget sama kenapa dia tiba-tiba banyak nasi kuning. Pertama kali makan nasi kuning. Ya aduh katanya. Kamu pertama kali lihat nasi.
respon langsung kayak otak. Anjir. Tadi diam. Dia. Ini kan nasi kuning. Coba lihat nasi kuning. Ini maksudnya tempatnya apa tanggalnya apa gimana nih? Sama tadi. Terus gue mikir kapan ya? Belum ada orang yang digunakan nasi kuning ke sini. Bersemayam. Halo teman-teman Kalimantan, apakah udah siap untuk menjawab pertanyaannya? Siap! Oke, pertanyaan pertama. Senjata adat masyarakat Dayak dinamakan? Mandau. Benar. Sambung lagu berikut. Cik cik peri yuk bilangan sumping dari Jawa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sungai terpanjang yang ada di Kalimantan? Kapuas. Benar. Rumah Lami merupakan rumah adat yang berasal dari provinsi? Minang. Salah. Rumah Joglo merupakan rumah yang berasal dari provinsi? Jawa. Jawa apa? Jawa Tengah. Oh benar. Pembangunan IKN atau ibu kota baru akan dibangun di daerah? Penajam Pasir Utara. Benar. Oke. Tanggal dan tahun berdirinya IPB? IPB 1963. Angkat Salah. 1 September 1963. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sinanggar Tulo merupakan lagu dari daerah? Sumatera Utara. Benar. Sungai Arut di Kalimantan terletak di daerah? Sungai Arut. Kalimantan Tengah. Betul. Apaan sih yang Kok gak ada salah sih? cerdas banget? Sebutkan 3 tarian yang berasal dari daerah Kalimantan. Tarian Dadas Bawo, tarian Mandau, sama tarian Dadas Bawo, tarian Mandau, sama tari pesisir. Oke, benar. Sebutkan 7 fakultas yang ada di ABB University selama 10 detik. Fabeta, 1, 2, Fateta, SKHB, Epic, sama FP, sama Pesan untuk adik-adik PKU angkatan 60 dalam 10 detik. Belajar lebih giat lagi karena PKU jelek banget. Udah habis. Oke, karena yang menang di sini adalah Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabibi, diurung beri-beri. Masak sabibi, diurung beri-beri. Mangga-lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Ngamara batis kutung dikitip di dawang. Ngamara batis kutung dikitip di dawang. Pisangku belum masak. Masak sabidi diurung bari-bari. Masak sabidi diurung bari-bari. Mangga-lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Ngamana batis kutung dikitip di dawang. Ngamana batis kutung dikitip di dawang.